Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulan, jumpa lagi dengan bincang-bincang di sini. Kali ini tentang mencari teman menulis yang asyik. Teman-teman pasti punya kriteria sendiri ya, gitu tentang teman yang asyik. Teman sehobi yang asyik itu seperti apa, termasuk bulan juga. Kenapa kehadiran teman itu penting gitu untuk bagi yang ingin mengembangkan hobi menulis ya. Karena level semangat kita tidak selalu berada di tempat yang tinggi gitu. Kadang-kadang semangat kita tuh turun, bahkan berhenti gitu untuk sekian lama. Nah, gimana caranya supaya semangat menulis kita terus gitu ya, terus terpacu? Tidak lain adalah kita berada dalam satu pertemanan ini tentunya yang sehobi gitu. Nah, dalam lingkungan pertemanan ini juga akhirnya bulan menyimpulkan gitu bahwa teman-teman yang bisa menjadi teman yang asyik itu memiliki 5 ciri gitu ya, 5 ciri yang nanti yang tidak selalu ada pada diri satu orang gitu ya. Jadi ciri ini bisa berada di beberapa teman kita ya, mungkin teman kita tidak bisa sempurna kan. Nah, tapi apabila kita menemukan teman-teman sehobi yang punya ciri ini, rasanya menyenangkan gitu ya. Yang pertama adalah teman yang selalu menyulut semangat. Nah, bulan ini paling suka seperti ini. Jadi kalau dia hadir, dia belum bicara aja semangat kita udah naik gitu, karena lihat dia semangatnya ya, semangat dia berkarya, semangat dia mengembuskan semangat buat teman-temannya gitu ya. Jadi kalau kita mau ya ayo nulis gitu, ayo jangan malas gitu ya, nulis sekarang gitu, kamu pasti bisa gitu ya. Nah, teman yang punya semangat seperti ini bulan suka. Yang kedua, teman yang mau mendengar gitu. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu, kaum perempuan itu kebanyakan gitu ya, selalu ingin punya teman yang bisa mendengar gitu. Mendengar apa sih? Mendengar keluhan gitu ya, mendengarkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi gitu pada saat ingin mengembangkan keterampilan menulis misalnya ya. Aduh, aku harus bagaimana ini gitu ya, kayaknya nulis nggak maju-maju gitu. Kemudian atau harus mulainya dari mana dan sebagainya. Nah, kita kadang-kadang kita butuh gitu orang yang mau mendengarkan keluhan kita gitu ya, supaya kita berharap nanti akan dapat solusinya. Nah, jadi ciri yang ketiga adalah teman yang mau diajak berdiskusi. Jadi bukan cuma dengar terus pulang terus nggak ada solusi apa-apa, tapi teman yang bisa memberikan input gitu ke kita. Baiknya begini, baiknya begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Teman yang senang berdiskusi itu tidak selalu orang yang mendominasi pembicaraan gitu. Sungguh menyenangkan apabila diskusi itu berjalan dua belah pihak ya gitu. Jadi bukan cuma dia aja yang ngoceh, tapi kita juga memberikan memberikan tanggapan atau masukan dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat mengasyikkan. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa pintar sendiri, atau kadang-kadang kita perlu menambah wawasan itu dari orang lain gitu. Tidak cukup dari membaca buku, kita perlu kehadiran orang lain. Nah, ciri yang berikutnya adalah teman yang mudah menghargai. Jadi kadang-kadang kalau kita sebagai penulis pemula kan ada perasaan minder, perasaan tidak percaya diri gitu ya. Tapi kalau kita punya sahabat, punya teman yang sehobi tapi selalu memberikan penghargaan terhadap apapun karya yang kita buat, itu tentu menyenangkan. Jadi mulai dari tulisan-tulisan sederhana kita gitu ya. Jadi bukan hanya kritikan terus yang dihantam gitu ya, tapi dia juga memberikan penghargaan. Kenapa? Karena memberikan penghargaan meskipun kecil itu kan bisa menaikkan rasa percaya diri ya. Terus yang terakhir adalah teman yang senang berbagi ilmu, dengan kata lain tidak pelit gitu ya. Jadi kita tahu bahwa
sedekah, itu nggak melulu urusannya dengan materi gitu ya, materi uang lah gitu ya, tapi dengan berbagi ilmu itu juga adalah perbuatan yang mulia kan gitu. Jadi kalau kita merasa kita lebih tahu, kalau kita merasa lebih pandai, tidak ada salahnya bagilah ilmu itu untuk teman kita supaya teman kita itu bisa maju ya, mungkin seperti kita juga gitu. Jadi jangan takut dengan berbagi ilmu, dengan memberikan ilmu yang sedikit-sedikit kemudian kita akan kalah gitu dari teman. Enggak juga seperti itu. Jadi malah dengan ringan tangan, dengan mudahnya kita berbagi ilmu, maka jalan ke depan untuk kita, kesuksesan kita juga akan makin terbuka ya. Jadi itulah 5 ciri teman menulis yang asik buat kita. Yuk kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.